Oke, so ini adalah video kedua kita hari ini teman-teman ya. Jadi seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasan disclaimer on, video ini bukan ajakan untuk membeli ya maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi teman-teman. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke risiko teman-teman. Oke, yang pertama ya kita lihat dari sentimen market global di mana inflasi di US itu makin tinggi. Jadi untuk big caps yang minggu lalu udah rally seperti BBRI itu menurut saya ada potensi untuk koreksi dulu tipis ya. Ada potensi untuk koreksi dulu. Nah, dan saham-saham second liner itu sudah mulai ada flow atau inflow. Walaupun masih tipis-tipis ya. Dan untuk minggu depan saya tertarik untuk di saham-saham sektor konstruksi, di mana sektor konstruksi ini sudah kita pernah bahas ya beberapa minggu lalu udah pernah kita bahas saham konstruksi. Nah, salah satunya Wika. Wika minggu lalu kita bahas dia di candle ini. Di candle ini ya. Dan Wika itu berjalan sesuai dengan skenario. Yang pertama, waktu itu saya sarankan beli ketika dia mampu break dari 11850 atau kalau dia terkoreksi tunggu dia di 1060 dan ternyata dia sempat menyentuh resisten tapi dia nggak kuat kemudian turun dulu. Nah, Wika ini menurut saya menarik ya, menarik dan area beli bisa mulai cicil dari harga sekarang spare cash sampai 1050 dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 1000. Nah, untuk seperti ini, strategi nyicilnya bisa saya contohkan ya. Misal teman-teman mau masuk saham ini 10 juta ya. Kita pakai contoh klasik aja ya, 10 juta. Teman-teman bisa beli di harga sekarang itu 2 juta dulu. Ya, 1100 2 juta dulu. Kalau dia turun lagi ke sekitaran 1060, teman-teman bisa beli lagi 3 juta. Jadi teman-teman sudah masuk 5 juta. Nah, kalau dia turun lagi ke sini ke harga 1000, teman-teman skip dulu, jangan beli dulu ya, karena ada potensi dia untuk breakdown. Nah, ketika dia udah rebound di sini, maka teman-teman bisa averaging up. Nah, averaging up-nya di mana? Averaging up-nya bisa teman-teman manfaatkan ketika dia break lagi ini. Ini kan sebelumnya support, kemudian bisa menjadi resisten. Atau untuk konfirmasi averaging up-nya, teman-teman bisa averaging up dia ketika mampu break dari 1180. Jadi so far ya skenario possible-nya seperti itu. Nah, kalau dia nggak turun dulu, kemudian di sini dia langsung rebound, maka teman-teman bisa averaging up bertahap. Di sini teman-teman bisa averaging up 5 juta dulu atau 3 juta dulu atau ya averaging up bertahap lah. Averaging up bertahap dan kalau dia break resisten lagi, averaging up lagi. Jadi so far Wika ini menarik ya untuk saat ini. Wika menurut saya cukup oke, cukup menarik. Nah, kemudian saham berikutnya itu PTPP. PTPP juga bergerak sesuai dengan skenario kita minggu lalu, di mana dia sempat di sini pernah kita bahas minggu lalu. Di candle merah ini kita bahas PTPP ini minggu lalu. Kemudian kita bilang waktu itu ada potensi dia naik ke sini dan ke sini. Nah, PTPP ini berjalan sesuai dengan skenario teman-teman, dan sekarang dia sedang berada di area support. Jadi menurut saya PTPP ini menarik ya. PTPP ini menarik, ada potensi dia membentuk pattern inverted head and shoulders. Di sini adalah shoulder kiri, di sini adalah headnya, dan ini dia dalam tahap membentuk shoulder kanannya. Jadi area buy-nya bisa beli di harga sekarang ya sampai harga 980 dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 980 sebagai area stop loss ya. Jadi so far menurut saya ini cukup oke. Stop lossnya teman-teman bisa set di bawah sini, di bawah 970 ya. Stop lossnya teman-teman bisa set jika PTPP ini close di bawah 970. Jadi so far sih
menurut saya PTPP ini masih menarik ya, masih layak ya buat dikoleksi, tapi tipis-tipis dulu karena belum terlihat ada inflow yang signifikan. Dari segi volume sudah ada peningkatan volume, tapi belum signifikan ya. Jadi saran saya dicicil-cicil dulu sampai harga 970 dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 970. Kalau close under itu stop dulu. Oke, itu untuk PTPP. Kemudian ada Waskita. Nah, Waskita ini minggu lalu kita bilang saham konstruksi yang paling menarik ya. Dan dia berjalan sesuai dengan skenario juga. Di sini dia sempat breakdown trendline, kemudian dia ketahan di resisten. Nah, sekarang dia dalam proses pembuatan handle baru. Ya, ini potensinya sama dengan PTPP, ada inverted head and shoulders. Di sini berpotensi menjadi di sini shoulder kiri. Di sini headnya. Dan di sini berpotensi dia membentuk shoulder kanan yang baru. Jadi oke ya. Oke, menurut saya PTPP salah lagi. Menurut saya Waskita ini masih menarik ya, masih menarik. Areal buy-nya di harga 650 sampai 600 ya. Kemudian stop loss-nya teman-teman bisa set di 600. Kita lihat sendiri dari segi dia volume konsolidasi di sini volumenya kecil-kecil teman-teman ya. Jadi plan saya seperti itu. Cicil dia dari harga sekarang sampai harga 600. Semakin ke bawah semakin besar. Ya, semisal hari ini teman-teman beli 2 lot, kemudian turun lagi beli 4 lot, turun lagi beli 6 lot sampai harga 600. Ya, 600 adalah batasnya. Kemudian kalau dia close di bawah 600, teman-teman stop dulu karena ada potensi dia malah lanjut turun. Ya, so far sih saham-saham konstruksi udah kelihatan ada inflow, tapi walaupun tipis-tipis ya, jadi menarik kalau menurut saya, dan udah ada potensi dia bottoming ya, karena dia udah nggak membentuk lower low baru. Jadi so far ya konstruksi menarik, Wika, PTPP, Waskita itu menarik. Kemudian properti juga menurut saya cukup oke. Yang pertama itu ada BSD. Setelah konstruksi biasanya itu ke properti teman-teman ya. Nah, BSDE ini cukup oke ya, cukup oke. Minggu lalu saya sarankan untuk cicil dia di box kuning yang ini. Ternyata dia sedikit offside dari box kuning yang ini. Dan tapi menurut saya sih masih oke, masih bisa dicicil-cicil buy dengan last support di BSDE itu ada di sekitaran 900 sampai 890 ya. Ini adalah last supportnya. Jadi cicilnya dari harga sekarang sampai sini ya, cukup jauh ya. Jadi cicilnya tipis-tipis dulu. Dan kalaupun dia sampai sini nggak membentuk lower low baru, maka menarik untuk BSDE. Fundamentalnya juga oke ya. BSDE ini fundamental juga oke, tapi yang namanya saham-saham properti itu bergeraknya nggak terlalu liar ya, nggak seperti saham-saham second liner. Jadi so far sih menurut saya BSDE ini masih oke. Sekali lagi kalau buat ya teman-teman yang mau cicilan dari harga sekarang tipis-tipis sampai harga 900 dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 880. Oke. Itu untuk BSDE. Kemudian ada SMRA. SMRA juga berjalan sesuai dengan skenario sebenarnya ya. Jalan sesuai dengan skenario. Di sini ada pattern inverted head and shoulders. Mungkin kalau teman-teman ke time frame lebih kecil lebih jelas ya. 1 jam ya, lebih jelas. Ada inverted head and shoulders yang masih dalam proses konsolidasi. Dan sekarang sedang berada di areal support. Ya, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk SMRA bisa beli di harga sekarang bertahap ya, beli di harga sekarang bertahap sampai last support di sekitaran 690. Oke, last supportnya itu di 650 ya. Jadi beli bertahap ya di harga sekarang sampai 650 sebagai last support. Jadi so far ya volume teman-teman bisa lihat sendiri, volume dia hijau-hijau ini volumenya gede-gede. Jadi SMRA menurut saya oke. Dan kalau dia mampu lewat dari
740 sampai 750 dia potensi ke last high ini, ke sini, ke resistance ini sekitar 800. Jadi menarik ya, menarik. Itu sekitar dari harga sekarang itu sekitaran 16% lebih. Jadi so far SMRA, BSTE itu menurut saya boleh dikoleksi, tapi koleksinya nyicil dulu karena inflow-nya belum terlihat signifikan ya, masih tipis-tipis aja. Jadi saran saya cicil dulu. Oke, itu untuk SMRA. Kemudian ada APLN. Ini third-linernya untuk saham-saham properti, dan ini patternnya menurut saya masih sama dan masih berjalan sesuai dengan skenario kita minggu lalu ya. Beli dia ketika dia di 115, mendekati 115, kemudian beli dia ketika dia break dari 120, dan di sini dia sempat break tapi false ya, sempat break 120 sampai false kemudian turun. Nah, kita bisa ke time frame yang lebih kecil untuk melihat volume buangan. Oke. Nah, time frame 15 menit ini di sini kelihatan sekali ya, dia flash breakout, cuma naik sebentar kemudian turun. Dan menurut saya sih ini masih oke, masih dalam proses konsolidasi. Jadi plan saya masih sama untuk buat teman-teman yang tertarik untuk APLN, area belinya itu mendekati 115. Kemudian beli lagi ketika dia break dari 120 dengan potensi kenaikan itu sekitar 130-an. Jadi menarik ya DSTE ini, APLN ini menurut saya juga oke. Jadi untuk konstruksi favorit saya itu ada Wika, PTPP, dan Waskita. Kemudian untuk properti ada BSTE, SMRA, dan APLN. Jadi tipis-tipis dulu ya cicilnya. Dan pilih salah satu, jangan banyak-banyak. Kemudian untuk saham-saham di sektor lain saya tertarik untuk Pegas. Pegas udah lama nggak saya bahas ya, dan Pegas ini berjalan sesuai dengan skenario. Dia ada potensi membentuk pattern inverted head and shoulders, dan sekarang dia sedang berada mendekati area support. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk Pegas, ini bisa teman-teman manfaatkan sebagai area buy ya. 1350 sampai 1340 itu teman-teman bisa manfaatkan sebagai area buy. Ya, dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 1330 sebagai area stop loss ya. Dengan target kenaikan kalau dia mampu break dari 1420, target kenaikannya itu sekitaran 1500-an. Jadi so far Pegas di harga saat ini menurut saya masih oke. Selama dia masih bertahan di atas 1350-an atau 1340-an, Pegas ini masih oke teman-teman ya, masih oke. Jadi bisa koleksi dari segi volume dia turun juga makin mengecil. Jadi Pegas untuk saat ini menurut saya menarik ya untuk dicicil. Kemudian ada Antam. Antam so far menurut saya juga cukup oke. Kalau kita ke time frame yang lebih kecil, ke 1 jam atau 15 menit, ini ada pattern kapan handle yang di break. Ya, di sini ada pattern kapan handle yang di break, kapan handle mini. Pas dia break itu volumenya gede-gede, pas dia turun itu volume buahnya tipis-tipis, nggak terlalu signifikan, dengan target kenaikan jangka pendeknya itu ke sekitaran sini, sekitar 1970-an atau tepat di area resisten ya, tepat di area resisten. Dan kalau ini mampu di break lagi ke atas 1970 sampai harga 2000 itu kembali di break ke atas, maka itu ada pola double bottom pertama, bottom kedua, dan target kenaikannya itu bisa ke sekitaran 2300-an. Jadi untuk saat ini buat teman-teman yang mau beli Antam, menurut saya Antam sudah dalam posisi yang menarik ya. Belinya bisa di harga sekarang dengan stop loss atau ya dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah sini
di bawah 1700, atau kalau itu emang terlalu jauh pasang stop lossnya di bawah beberapa tick di bawah 1825 ya, beberapa tick di bawah 1825 sebagai area untuk stop loss. But Antam ini so far menurut saya masih oke ya, masih oke. Dan berikutnya ada Mari. Induknya Mari yaitu ABA akan naik isu. Kemudian pada Jumat kemarin ABA itu naik kencang. Dan Mari apakah dia akan ikut? Saya juga nggak tahu ya. Tapi di sini ada yang menarik kalau menurut saya ya. Kalau kita ke time frame yang lebih kecil teman-teman, di sini ada yang terlihat menarik ya. Ada potensi dia membentuk pattern inverted head and shoulders. Ini shoulder kiri, kemudian ini adalah headnya. Ini shoulder kanannya, dimana ini sebenarnya sudah di breakout tapi false. Ya, di sini dia sudah sempat break tapi false ya, false break dan masih ketahan. Oke. Jadi untuk areal buy Mari, beli di harga sekarang sampai sini, sampai last support itu di sini, sekitaran 390-an. Ya. Cicil dari harga sekarang 400 sampai 390-an. Jika close under 390 ya out dulu Mari, maka ada potensi dia kembali ke sini sekitar 300-an. Jadi so far Mari ini oke ya, Mari ini oke. Dan kalau dia mampu break 420-an itu potensinya jauh, bisa ke sini dulu lah ya, ke 500 dulu. Jadi so far buat teman-teman yang tertarik untuk Mari, mungkin setelah ABA Mari itu juga ikut naik, saya nggak tahu juga. Tapi volume dia pas hari Jumat gede. Apakah ini volume inflow atau volume outflow, saya juga nggak lihat terlalu jelas ya, karena ini terlihat seperti volume copetan ya. But so far technically ini juga masih menarik ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik, itu plan saya masih sama, 400 sebagai 350 sampai 390 itu sebagai area buy, under 390 close atau cut loss istilahnya. Kalau dia lanjut naik, potensinya menurut saya ada dan masih jauh, 500 harusnya bisa ya. Oke, sekian untuk pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sudah ada 2 video untuk persiapan minggu depan. Sekali lagi analisa ulang, karena saya nggak bertanggung jawab kalau teman-teman loss atau rugi di pasar saham ya.